Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat darling, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bertemu dengan Bu Nuri di kelas Sejarah Indonesia. Nah, mungkin bagi kalian kelas 10 mata pelajaran ini asing ya, karena memang di jenjang SMP atau MTS kalian tidak mempelajari pelajaran ini. Tapi di jenjang SMK pun kalian mempelajari materi ini hanya di kelas 10. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya, pahami dan pelajari supaya kalian paham dengan materi ini. Oke, untuk pertemuan yang pertama yaitu konsep dasar sejarah atau di KD 3.1 memahami konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu serta perubahan dan berkelanjutan. Oke, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian sejarah. Yang kedua, siswa dapat memahami konsep manusia, ruang, dan waktu. Dan siswa dapat memahami cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Oke, yang pertama, apa itu sejarah? Belajar sejarah atau belajar dari sejarah? Ada yang tahu? Ya, belajar sejarah. Ya, kita belajar sejarah. Kenapa belajar sejarah? Dengan belajar sejarah, kita jadi paham, tahu bagaimana, terutama untuk sejarah Indonesia ya, kita jadi tahu bagaimana proses terbentuknya Kepulauan Indonesia, kemudian agama yang tersebar di Indonesia, kemudian kerajaan apa saja yang ada di Indonesia, dan sampai titik terakhirnya adalah kemerdekaan Indonesia. Kemudian, belajar dari sejarah. Ya, kita belajar dari sejarah. Kalau misalkan ada yang baik-baiknya, kita ambil. Contohnya adalah perjuangan. Kalau perjuangan para pahlawan kita patut perjuangkan, kita pertahankan. Kemudian, pengertian dari sejarah. Ada yang tahu sejarah? Sejarah secara etimologis atau dari asal usul katanya itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kata sajaratun, yang artinya adalah pohon. Loh, kenapa pohon? Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian, dalam bahasa Melayu, sajaratun menjadi sejarah. Kemudian dalam bahasa Inggris, itu menjadi history, artinya masa lampau. Ataupun dalam bahasa Yunani, ada menyebutkan adalah historia. Kemudian dalam bahasa Indonesia, sejarah menjadi sejarah, yang artinya adalah silsilah atau keturunan. Oke, nah ini yang tadi, mengapa seperti pohon? Nah, ini adalah pohon gambar yang pertama atau gambar ilustrasi yang pertama. Pohon gambarnya normal ya. Kemudian yang kedua, ada pohon yang terbalik. Kenapa sejarah seperti pohon yang terbalik? Nih, kita lihat gambar yang ketiga. Ini adalah silsilah atau silsilah dari suatu kerajaan atau dinasti. Diibaratkan seperti ini. Kalau dalam kerajaan yang pertama ada raja, kemudian menikah dengan ratu, raja dan ratu menikah mempunyai anak. Anak kemudian menikah mempunyai anak lagi dan begitu seterusnya. Nah, kalau diilustrasikan, silsilah itu akan seperti pohon. Jadi dari atasnya itu adalah raja dan ratu, anak-anaknya, dan ke bawahnya akan semakin banyak. Ada anaknya, ada cucunya, dan sebagainya. Jadi seperti itulah diilustrasikan bahwa sajaratun atau sejarah itu seperti pohon yang terbalik. Nah, mudah-mudahan kalian pahamnya sampai di sini. Oke, berikutnya. Nah, ini pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Herodotus. Nah, ini adalah Herodotusnya. Herodotus itu adalah seorang filosof atau sejarawan dari Yunani. Beliau juga disebut sebagai bapak sejarah. Nah, Herodotus mengatakan bahwa sejarah adalah kajian yang menjabarkan suatu perputaran antara kaitan tokoh, waktu, perilaku yang dapat memunculkan peradaban. Nah, kata kunci dari Herodotus ini adalah kaitan tokoh. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah zaman dahulu itu kerajaan-kerajaan atau seorang raja itu sangat berpengaruh terhadap peradaban pada kerajaannya atau pemerintahannya. Lanjut. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah menurut Ibnu Khaldun.
Nah, menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah suatu penjelasan yang cerdas tentang asal-usul segala sesuatu atau suatu pengetahuan mendasar tentang bagaimana atau mengapa peristiwa itu terjadi. Jelas ya kalau menurut Ibnu Khaldun? Lalu ini kesimpulan dari dua tokoh tadi. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Oke, paham ya sampai di sini? Baru tentang pengertian sejarah. Kita lanjut yang kedua, yaitu adalah unsur-unsur sejarah. Nah, unsur-unsur sejarah itu ada 3. Ada manusia, kemudian ada ruang atau tempat, dan juga ada waktu. Yang pertama, manusia. Manusia pelaku semua peristiwa atau kejadian masa lalu. Manusia membuat sejarah. Nah, unsur yang pertama adalah manusia. Kenapa manusia disebut pelaku ya? Manusia disebut pelaku sebagai subjek ataupun objek dalam sejarah. Dan manusia pun yang membuat sejarah dan yang menuliskan sejarah. Contohnya apa? Ada prasasti, kemudian ada tugu dan lain sebagainya. Itu adalah tulisan dari manusia dan dibentuk dalam sejarah itu. Jadi manusia itu yang terlibat, orang yang pertama kali atau orang yang membuat sejarahnya. Kemudian yang kedua adalah ruang atau tempat. Peristiwa masa lalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat. Unsur ruang akan membuktikan peristiwa itu ada dan nyata. Jadi dalam sejarah itu pasti ada ruangnya, ada tempatnya. Kalau misalkan dikatakan sejarah tetapi tidak ada ruangnya, tidak ada tempatnya, itu tidak bisa dikatakan sejarah. Karena tempat ini atau ruang ini menyatakan kalau sejarah itu bukti dan nyata, ada. Yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah dasar di mana setiap peristiwa sejarah memiliki unsur waktu kapan peristiwa sejarah tersebut terjadi. Nah, ini juga yang ketiga, unsur yang ketiga adalah waktu. Sejarah pasti ada waktunya. Kapan waktunya terjadi? Kapan sejarah itu terjadi? Contohnya proklamasi, kapan terjadi? Pasti sudah pada tahu kan? Yaitu tanggal 17 Agustus. Kalau misalkan tidak ada tanggalnya, tidak bisa dikatakan sejarah. Oke. Ini adalah contoh dari unsur-unsur sejarah. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Ada Bapak Soeharto, ada Bapak B.J. Habibie, dan juga ada para tokoh yang lainnya. Nah, ini adalah ketika Bapak Soeharto membacakan surat pemberhentiannya dan memberikan mandat kepada B.J. Habibie. Nah, unsur yang pertama, unsurnya adalah manusia tadi ya. Manusianya siapa? Manusianya di sini ada Bapak Soeharto, ada B.J. Habibie, dan juga ada para tokoh penting lainnya. Kemudian tadi unsur yang kedua adalah ruangnya, tempatnya, di mana? Nah, ruangnya atau tempatnya ketika pembacaan ini adalah di Istana Merdeka. Dan yang unsur yang ketiga adalah waktunya. Kapan waktunya? Waktunya adalah pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, ini dikatakan sebagai sejarah karena ketiga unsurnya mencakup semua di sini. Paham ya? Oke, kita lanjut. Sekarang cara berpikir dalam sejarah. Nah, Ibu tanya dulu, cara berpikir kalian itu seperti apa sih? Apakah kalian tipe orang yang kepo, pengen tahu segalanya secara mendetail? Nah, kalau dalam sejarah ini disebutnya adalah berpikir sinkronik. Atau kalian adalah tipe orang yang ingin tahu permasalahan itu dari A sampai Z. Dari secara keseluruhan, secara beruntun. Nah, itu kalau dalam sejarah disebut sebagai cara berpikir kronologis, yaitu mendeteksi dari awal hingga akhir dan sebab akibatnya. Nah, ini cara berpikir diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia artinya adalah melintas, melampaui, atau melalui. Sedangkan kronos artinya adalah waktu. Jadi, diakronik adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang melintas, melampaui, melalui, dan dalam batasan waktu. Atau berpikir diakronik adalah memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Artinya adalah, jadi ketika berpikir diakronik itu waktunya panjang,
tetapi ruangnya terbatas. Nah, ini contohnya, contoh berpikir diakronik. Nah, contoh berpikir diakronik, pembacaan teks proklamasi. Ini adalah puncaknya ya. Nah, untuk mencapai puncak ini, apa saja nih tahapannya? Tahapannya yang pertama, misalkan sebenarnya sih pas pemboman ya, pemboman Nagasaki dan Hiroshima. Kemudian tanggal 15 Agustus 1945, menyerahnya Jepang kepada sekutu. Kemudian dilanjutkan tanggal 16 Agustus, yaitu peristiwa Rengas Dengklok, dan baru puncaknya adalah 17 Agustus, pembacaan teks proklamasi. Nah, ini adalah berpikir diakronik, artinya tadi ruangnya terbatas tetapi waktunya panjang. Artinya, nah ini setiap waktu itu dibahas, setiap tanggalnya itu dibahas, tetapi ruangnya, tempatnya hanya di situ-situ saja. Oke. Berikutnya, cara berpikir dalam sejarah kronologis. Sebenarnya kronologis ini hampir sama dengan diakronik. Kronologis itu berasal dari bahasa Yunani, kronos dan logos. Kronos artinya waktu, logos artinya ilmu. Jadi, kronologis itu adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Nah, berpikir kronologis itu supaya tidak terjadi anakronisme. Anakronisme itu adalah sesuatu yang memang tidak sesuai dengan urutan waktunya. Contoh berpikir kronologis. Ya, ini berurutan. Lihat, ini adalah sejarahnya Indonesia, mulai dari kerajaan yang pernah berkembang di Indonesia, kemudian ada masa-masa pemerintahan Jepang, Sekutu, Belanda, dan seterusnya sampai sekarang, yaitu masa Republik Indonesia, ya sampai saat ini ya. Kemudian cara berpikir dalam sejarah yang ketiga adalah sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin dan kronos. Sin artinya dengan, kronos artinya waktu. Jadi sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam atau melebar dalam ruang tetapi menyempit dalam waktu. Nah, sinkronik berarti kebalikan dari diakronik. Jadi sinkronik itu dia waktunya sempit tetapi ruangnya melebar atau meluas. Contoh di sini, ini adalah buku karya sejarawan Dr. Frank Palmos. Nah, di sini buku ini adalah isinya membahas tentang Surabaya pada tahun 1945. Nah, yang dibahas di sini adalah ruangnya hanya Surabaya saja, tidak keluar dari Surabaya, hanya di Surabaya, tetapi waktunya yang meluas. Nah, berpikir sinkronik juga berhubungan atau berkaitan dengan pelajaran yang lain, contohnya dengan sosial, dengan budaya, ekonomi. Nah, jadi dibahas bagaimana perekonomian pada saat itu di Surabaya, bagaimana sosialnya, bagaimana budayanya. Nah, ini contoh berpikir sinkronik. Sudah ya? Paham? Dari tiga ini ada tadi berpikir diakronik, kemudian berpikir kronologis, dan berpikir sinkronik. Nah, untuk apa berpikir kronologis dan sinkronik dalam belajar sejarah? Untuk apa sih? Ngapain sih capek-capek harus berpikir diakronik, sinkronik, segala macam? Nah, ini jawabannya. Jika kita berpikir kronologis dalam belajar sejarah, maka sejarah akan memberikan kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir diakronik atau kronologis sangat diperlukan dalam memecahkan masalah. Jadi dengan berpikir kronologis itu atau diakronis ini, kita akan diberikan gambaran bahwa kejadian itu secara utuh mulai dari awal sampai akhir. Dan kalau dalam kehidupan sehari-hari, berpikir kronologis itu dapat memecahkan suatu masalah. Jika kita berpikir sinkronik dalam belajar sejarah, maka kita akan lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu. Jadi akan lebih teliti lagi. Kemudian, konsep
berpikir sinkronik dan diakronik saling melengkapi satu sama lain. Kenapa? Nah, karena dengan menghubungkan konsep sinkronik dan diakronik, maka akan diperoleh pemahaman bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga mengapa sesuatu terjadi. Jadi dengan berpikir diakronik dan sinkronik berarti kita tahu bukan hanya tentang apa sih yang terjadi, tetapi juga kita tahu nanti mengapa suatu itu atau kejadian itu terjadi. Oke, kesimpulannya adalah berpikir diakronik, berpikir sinkronik itu saling berhubungan dan saling keterkaitan. Oke, cukup sampai di sini untuk materi kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.